Just float there like a jellyfish. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oh my god! Astagfirullahaladzim, kamu ini bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 2503010041 kelas R1. Membuat tugas video untuk memenuhi UAS matkul pengantar pendidikan. Yang pertama itu ada soalnya, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkan dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam jawaban Anda, jelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Jawabannya, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan berfokus pada penyampaian informasi dan pengetahuan kepada siswa. Namun, konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya tidak menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Implikasi yang terjadi yang pertama itu ada pendidikan cenderung berorientasi pada hasil akademik dengan fokus pada nilai dan prestasi. Sedangkan implikasi yang kedua, pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan karakter dan kemampuan siswa dengan berfokus pada proses belajar yang holistik. Baik, lanjut soal yang nomor 2. Tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh konkret. Jawabannya, faktor-faktor yang struktural yaitu yang pertama ada kurangnya sumber daya dan infrastruktur pendidikan, yang kedua ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang ketiga kurangnya kualitas guru dan pelatihan. Selanjutnya faktor kultural. Yang pertama, nilai-nilai budaya yang tidak mendukung pendidikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Contohnya adalah kurangnya akses pendidikan di daerah terperinci, contohnya di Papua, yang menyebabkan tingkat partisipasi pendidikan rendah. Baik, saya lanjut soal nomor 3. Pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan alat reproduksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Jawabannya, pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial karena pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan sosial dan mengembangkan kemampuan untuk menciptakan perubahan. Contohnya, program pendidikan lingkungan di sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya ada alat reproduksi sosial, yaitu pendidikan dapat memperkuat struktur sosial yang ada dan memproduksi nilai-nilai dominan. Contohnya, kurikulum pendidikan yang tidak inklusif dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lanjut soal nomor 4. Menurut ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi dengan optimal. Jawabannya, dalam peran keluarga dapat membentuk nilai-nilai dasar dan karakter anak yang baik. Dalam peran sekolah dapat membentuk kemampuan akademik dan sosial anak. Dalam peran masyarakat dapat membentuk kesadaran sosial dan budaya anak. Apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal,
maka karakter peserta didik dapat terpengaruh secara negatif. Misalnya, peran keluarga yang kurang kepada anak, bisa jadi anak itu tidak mau berpendidikan karena tidak ada kepedulian dan dukungan khusus dari keluarga, sehingga anak tersebut tidak mau sekolah, padahal banyak beasiswa yang bisa dengan mudah membiayai sekolah anak tersebut tanpa biaya. Lanjut soal nomor 5. Kurikulum sering kali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Jawabannya, yang sering terjadi pada guru adalah kurangnya kemampuan adaptasi dan kelelahan dalam mengikuti kurikulum yang baru saja ditetapkan. Untuk peserta didik akan terjadi kurangnya stabilitas dan kemampuan belajar karena kurikulumnya berubah dari sebelumnya. Terhadap mutu pendidikan akan terjadi kurangnya kualitas pendidikan dan pencapaian hasil belajar. Contohnya, perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menyebabkan guru tidak siap mengajar dan siswa tidak dapat mengikuti dan menerima materi tersebut dengan maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, thank you, Elmore! Boom!